Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini Anda mendengarkan sebuah catatan harian yang saya buat, yang saya rekam dan saya upload di channel ini, channel Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah membagikan video-video di Cahaya Kehidupan ini kepada banyak orang, kepada teman-teman Anda, ke status WA Anda, dan tentunya ke grup-grup Telegram, WA, Facebook, dan sebagainya. Artinya Anda turut menyebarkan kebaikan, Anda turut mencerdaskan bangsa ini menjadi bangsa yang sadar siapa dirinya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menggunakan pikirannya dengan benar. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngasih kita pikiran. Tuhan sudah ngasih kita perangkat yang namanya pikiran. Kalau perangkat itu tidak kita gunakan, itu namanya menyanyiakan Tuhan. Menyanyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Apalagi Anda tidak percaya bahwa kekuatan itu ada di pikiran Anda. Kalau Anda menyebut kekuatan Tuhan, sebetulnya itu sudah dipasangkan oleh Tuhan kepada setiap manusia, di mana di pikirannya sendiri. Makanya di ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebut bahwa harus berpikir, harus menggunakan pikiran, harus memahami, harus berakal, menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Saya memang membuat channel ini, membuat blog saya di firmanpratama.wordpress.com, di majalah Sugesti. Tujuannya untuk membawa pemahaman yang benar tentang apa itu pikiran, tentang bagaimana berpikir yang benar. Kenapa? Karena selama ini banyak orang itu faktanya tidak menggunakan pikirannya. Faktanya banyak orang menyia-nyiakan pikirannya. Nyebut sih nama Tuhannya, nyebut tentang Tuhan, nyebut bahwa ini saya beribadah sama Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan, saya ingin bertakwa dengan Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya menggunakan pikiran saya. Ini tidak nyambung. Ketika Anda mengatakan saya ingin beribadah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harusnya Anda menggunakan pikiran dengan benar. Ketika Anda mengatakan saya memuji Tuhan, maka buktinya adalah Anda dengan menggunakan pikiran dengan benar, memaksimalkan pikiran. Jangan hanya menyebut Tuhan, 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 dan Tuhan, tapi Anda tidak mau menyebut kata pikiran. Anda tidak sadar siapa yang membuat pikiran itu, siapa yang membuat kepala itu, siapa yang membuat otak. Yang membuat otak, yang membuat pikiran adalah Tuhan. Kenapa tidak Anda gunakan? Kenapa tidak Anda kenali cara bekerjanya? Kenapa tidak Anda maksimalkan pikiran Anda? Kenapa jadi malas untuk berpikir? Nah, ini yang membuat manusia tidak hidup sebagai manusia. Ini yang membuat manusia salah dengan Tuhannya, salah mengenali Tuhannya. Bukti beriman kepada Tuhan itu sebetulnya adalah menggunakan pikiran. Beriman artinya percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda harus percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Iya kan? Percuma dong kalau Anda bilang beriman tapi Anda tidak mau menggunakan apa yang sudah dikasih. Itu namanya Anda tidak beriman. Sama saja Anda percaya kepada orang A, tapi Anda tidak mau menerima, menggunakan apa yang sudah diberikan sama orang A tersebut. Orang A ngasih Anda hadiah, tapi Anda tidak menggunakan hadiah itu. Tapi Anda bilang percaya. Ini namanya Anda tidak match, tidak sinkron antara mulut dengan sikap Anda.
Nah, ini yang saya sering katakan, banyak orang sibuk di mulutnya menyebut kata Tuhan, sibuk mengulang-ulang kata Tuhan, tapi tidak pernah menggunakan pikirannya dengan benar, tidak mau berpikir dengan benar. Hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Sumedang. Ibu ini cukup kritis karena dia seorang guru gitu ya. Kemudian dia mengatakan, saya sudah menggunakan pikiran saya sudah berpikir Mas Surman dengan berat, saya sudah berpikir dengan maksimal, tapi hidup saya tidak nyaman. Suami saya bersikap aneh. Di mana saya salahnya? Saya sudah berpikir, saya sudah menggunakan pikiran. Terus saya tanya, ibu bagaimana berpikirnya? Bagaimana menggunakan pikirannya? Ya saya mikir apa? Bingung gak bisa jawab. Dan ketika dia tadi belajar, dia cerita, ternyata ini yang namanya berpikir yang benar. Selama ini dia tidak menggunakan pikirannya. Berarti salah ya Mas ya, yang diajarkan banyak orang di luar sana tentang berpikir. Berpikir itu ternyata ya seperti yang tadi kita pelajari, kita menggunakan pikiran kita untuk mempengaruhi orang, bisa untuk mentelepati, bisa untuk mempengaruhi orang supaya berubah, bisa mempengaruhi diri kita untuk berubah, bisa memodifikasi pikirannya, bisa memprogram pikirannya. Dan ternyata hidup saya memang sesuai dengan hasil pikiran saya sendiri. Nah, inilah yang saya bilang, banyak orang itu terlihat tahu, mengatakan saya tahu tentang pikiran, saya tahu tentang pikiran bawah sadar, saya sudah tahu, tapi mereka tidak paham. Kenapa? Karena mereka tidak mempraktekkan itu ke dalam hidupnya. Dia tidak utuh memahaminya, dia hanya tahu kulitnya saja, hanya tahu luarnya saja. Oh, pikiran bawah sadar, gini. Gimana makanya tidak tahu. Harusnya ketika Anda mengatakan sudah mengenali pikiran, sudah mengenali pikiran bawah sadar, hidup Anda harusnya nyaman. Anda punya pekerjaan yang bagus, Anda punya rumah, Anda punya mobil gitu ya, Anda punya keluarga yang harmonis. Itu ciri orang yang sudah menggunakan pikirannya dengan benar. Tapi kalau Anda ketemu orang yang mengaku dia paham pikiran, tapi istrinya pergi, anaknya tidak bagus, kemudian dia tidak ada mobil, dia tidak ada rumah, ini belum. Dia tidak paham bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Ingat, Tuhan itu sudah ngasih Anda kepala, sudah ngasih Anda otak, sudah ngasih Anda pikiran. Sudah ngasih kita tangan, ngasih kita kaki, ngasih kita mata, dan tubuh yang luar biasa ini. Tentu harusnya tubuh ini ya digunakan, dimaksimalkan. Jangan mengatakan, saya susah ini sudah kehendak Tuhan, saya jatuh sudah kehendak Tuhan, Tuhan yang membuat saya jatuh, Tuhan yang membuat saya susah. Bukan Tuhan yang buat Anda susah, bukan Tuhan yang buat Anda jatuh. Lalu siapa? Anda sendiri. Pikiran Anda yang berisi program-program yang jelek, pikiran Anda yang berisi hal-hal yang membuat miskin, pikiran Anda yang membuat hidup Anda penuh dengan kesusahan, dan itulah yang menjadi kenyataan di hidup Anda. Makanya Anda harus terima kalau hidup Anda salah, berarti apa yang Anda pahami itu salah. Ya, meskipun Anda punya gelar akademik yang tinggi, meskipun Anda seorang direktur atau siapapun juga, tapi ketika hidup Anda tidak nyaman, maka sadarilah itu ada yang salah di kepala Anda. Apalagi Anda masih susah, masih miskin, hidup tidak nyaman. Yuk jangan ngeyel, jangan ngotot apa yang Anda pahami salah, sudah pasti salah ya. Kalau yang kaya ngeyel sama masih oke. Kenapa? Dia masih dapat kayanya meskipun ada salah di hubungan rumah tangganya, salah di mendidik anaknya. Tapi kalau sudah susah kemudian ngeyel bahwa dia sudah paham pikiran, sudah paham itu pikiran bawah sadar, ini buat saya lucu gitu ya. Ya gemes aja, tapi itulah manusia.
dengan segala pengalaman hidupnya, dengan segala karakternya, memang membuat manusia itu berwarna. Saya lihatnya lucu saja dan memang membuat geli gitu ya. Ya itulah manusia, ciptaan Tuhan yang maha baik dan tentunya harus kita hargai. Anda yang menentukan apakah Anda mau tetap dengan hidup yang susah itu, dengan pemahaman yang salah itu, ataukah mau berubah dengan mengganti pemahamannya menjadi pemahaman yang baru. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.